Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang triks bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri tanpa rumus. Tapi sebelumnya kalian perlu perlu memahami dulu tentang materi prasyarat dari persamaan trigonometri, yaitu yang pertama tentang nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Ini sudah saya buatkan videonya, bagaimana triks menghafal nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Kemudian yang kedua yaitu tentang kuadran, ya, dimana kuadran ini ada 4, ya. Yang kuadran pertama itu dari 0 sampai 90, kemudian kuadran 2 itu 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran keempat 270 sampai 360, satu putaran. Di kuadran 1 itu fungsi trigonometri yang bernilai positif itu semuanya positif, all. Di kuadran 2 itu sin yang positif, dan kebalikan sin, kosekan, ya. Kemudian di kuadran 3 itu tangen, dan kebalikannya yaitu kotangen. Di kuadran 4 itu cos, dan kebalikannya yaitu sekan. Nah, cara mengingatnya gampang sekali, bisa menggunakan jembatan keledai, ya. Asal si dia tetap cinta. Keren kan? Ini jadi mengingatnya asal si dia tetap cinta. Oke, langsung aja kita simulasikan dalam bentuk contoh soal, ya. Misalkan tangen X sama dengan min 1/3 akar 3. Nah, maka pertama kita tentukan dulu. Di sini tangannya negatif. Di kuadran berapa dia negatif? Berarti di kuadran ini, ya, 2 dan kuadran 4. Kemudian lihat nilainya. Nilainya 1/3 akar 3. Berapa sudut yang bernilai, tangan berapa yang bernilai 1/3 akar 3? Oh, 30 derajat. Jadi ini wajib di luar kepala, ya, sehingga nanti ketika diminta kita bisa recall kembali sehingga secara automatically without thinking. 1/3 akar 3 itu nilainya 30 derajat. Oke. 30 derajat ini di kuadran 2 kan 180 min alfa. Alfanya 30 derajat. 180 min 30 150. Kemudian di kuadran 4, ya. Di kuadran 4 juga sama, kita buat 30 derajat di sini. Ini kan 360, maka di sini 330 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ada 2, ya. Mana tadi? 150 sama 330. 150 sama 330 pada interval 0 sampai 360, gitu loh. Kita coba lagi untuk cos, misalkan cos X sama dengan setengah, misalkan. Cos yang bernilai positif di kuadran berapa saja? Kuadran positif itu di kuadran 1 cosnya, dan kuadran 4. Kuadran 1 dan kuadran 4, ya. Maka di kuadran 1 yang bernilai setengah itu berapa derajat? Nah, sini kan plus, ya. Di kuadran 1 yang bernilai positif ini kan 60 derajat. Kita gambar set 60 derajat. Kemudian di kuadran 4 juga sama, ini 60 juga. Karena di sini 360, maka ini nilainya 300 derajat, sehingga
Himpunan penyelesaiannya adalah 60 sama 360. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sin x min 45 derajat sama dengan min setengah pada interval 180 sampai 360. Nah, perhatikan di sini variabelnya x min 45. Maka x-nya kita juga jadikan seperti itu. Kita kurangi 45 supaya semuanya model yang sama. 180 min 45 135 derajat. X min 45 derajat kurang dari 360 dikurang 45 315 derajat. Nah, ini intervalnya. Sekarang kita gambar seperti yang tadi, nilainya negatif. Sin bernilai negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Ini 180, ini 360. Kemudian sin sudut yang bernilai setengah itu berapa? 30 derajat. Oke, kita gambar 30 derajat. Maka 180 plus 30, 210 derajat. Kemudian di kuadran 4 juga sama. Ini 30 derajat, maka 360. Ini 30 kurangnya dari 360, 330. Nah, sekarang perhatikan interval. Intervalnya dari 135 sampai 315, maka 330 ini 3 tidak termasuk, maka yang kita lihat adalah 210. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena di situ x min 45 itu nilainya 210, maka yang kita minta x-nya berapa? Min 45 pindah sana, berarti 255 derajat. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Kita lanjutkan kembali di soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Tangan X plus 60 sama dengan min sepertiga akar 3. Sama seperti yang nomor 1. Kita jumlahkan dengan 60 supaya nilainya sama ya. 0 plus 60, 60 derajat kurang dari sama dengan X plus 60 derajat kurang dari sama dengan 360 plus 60, 420 derajat. Sekarang kita lihat yang di sini, tangen bernilai negatif. Tangen bernilai negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 4. Di kuadran 2, sudut yang bernilai sepertiga akar 3 itu berapa? Tangen yang bernilai sepertiga akar 3 tadi 30 ya. 30, maka kita gambar di sini. 30 derajat, di sini nilainya 180. 180 dikurang 30 berarti di sini 150. Kemudian di kuadran 4, 30 derajat. Di sini 360, 360 dikurang 30 berarti 330 derajat. 150 dengan 330 masuk pada interval ini, maka ada dua himpunan penyelesaian, yaitu X plus 60 sama dengan 150. 60 nya pindah sana jadi min ya. 150 min 60 itu 90 derajat. Kemudian yang kedua, X plus 60 sama dengan 330 derajat. Maka X-nya 330 dikurang 60, 270 derajat. Himpunan penyelesaiannya ada 2, 90,270. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya yang mulai meningkat untuk bentuk soalnya. Oke, ini keliru. Harusnya untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P untuk radian, jadi nggak perlu derajat lagi ya. Himpunan penyelesaian dari akar 2 plus 2 cos X sama dengan 0. Oke, soalnya kita rubah dulu ke dalam bentuk umum supaya kelihatan ya. Maka akar 2 kita pindah. 2 cos X sama dengan 0 min akar 2 min akar 2. Sekarang 2-nya pindah sana, berarti min setengah akar 2. Nah, cosnya bernilai negatif.
Di mana cos yang bernilai negatif kuadran 2 sama kuadran 3. Sini acuannya 180. Cos yang bernilai setengah akar 3, setengah akar 2 itu berapa? 45 derajat. Oke, gambar sini 45, maka hasilnya 135 derajat. Kemudian ke sini 45, hasilnya 225 derajat. Oke, pi ini berapa? Pi itu 180 derajat. Nah, karena dibatasi dari 0 sampai 180, maka ini tidak masuk, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita rubah ke dalam bentuk radian karena yang diminta radian. 45 itu kan pi per 4. Berarti 135 ini 45 kali 3 kan? Ya 3 pi per 4. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. 3 pi per 4. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal yang terakhir ya. SPMB 2005. Ini bentuk soalnya seperti ini. 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Intervalnya juga ini dari 0 sampai 180 derajat. Oke, kalau ada bentuk kuadrat maka kita faktorkan dulu. Bisa kita misalkan ini P, atau mau langsung juga boleh. 2 cos X kalikan cos X. Nah, 2 cos X kalikan cos X, 2 cos kuadrat X. 1 berarti pasti 1 kali 1 ya kan? Min 1, yang mana positif, yang mana negatif. Di sini B-nya ya. Cos X positif, cos X positif berarti 2 kali positif dikurang 1. 2 cos dikurang 1 jadi cos sama dengan 0. Maka ketika dinolkan, cos X yang pertama itu setengah, atau cos X yang kedua itu min 1. Nah, sekarang kita lihat dari cos X sama dengan setengah ya. Cos X sama dengan setengah. Yang positif, cos itu di kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Ya kan? Padahal di sini batasnya sampai 180, berarti yang dipakai hanya di kuadran 1 saja. Yang bernilai setengah cos itu berapa? Cos yang bernilai setengah 60 derajat. Berarti 60 derajat itu sama dengan pi per 3. Kemudian ya ini sebenarnya ya di sini ada juga ya 60 derajat, 60 derajat. Maka di sini 300 ya, 360 dikurang 60. 360 dikurang 60 itu 300 derajat. Tapi tidak masuk karena dibatasi sampai pi seperti tadi. Nah, sekarang kita pandang yang cos X sama dengan min 1. Negatif. Kosinus negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 3. Acuannya 180. Nah, cos yang bernilai 1 itu 0 derajat. 0 derajat berarti kan tidak bergerak, pas di ini ya, pas di sumbu X ini 0. Berarti kalau di kuadran 2 ya 0 di sini. Berapa? 180 min 0 ya tetap 180. 180 itu pi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 3 dari sini sama 180 itu pi. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Jika berkenan silakan klik tombol like, comment, and subscribe. Silakan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga merasakan manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.